dituding menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh putra Siregar dan Rico Valentino di salah satu klub. Kini Chika Chandrika pun akhirnya turut hadiri panggilan polisi guna jalani pemeriksaan dalam kasus kekerasan yang akhir-akhir ini terus menjadi bahan perbincangan oleh para netizen di media sosial. Jalani pemeriksaan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, Chika pun dicecar oleh 20 pertanyaan guna mengusut tuntas kasus kekerasan yang dilakukan oleh putra Siregar dan Rico Valentino. Lantas, seperti apakah penjelasan kuasa hukum Chika terkait jalannya pemeriksaan yang dilakukan oleh sang klien? Mbak, dikit dong, Mbak. Saya Mbak Chika. Gimana, Kak? Pemeriksaan hari ini, Kak, sudah siap belum, Kak? Kak, sudah siap belum, Kak? Kak, sudah siap belum? Gimana, Kak? Bisa dulu ya. Persiapannya apa nih, Kak Chika? Mbak, persiapannya apa aja, Mbak? Mbak, sudah siap belum, Mbak? Pertanyaan. Kita nggak ditunggu. Mbak, Mbak, sedikit aja, Mas, kata buka Mbak ya. Nanti aja ya, nanti kita kasih keterangan setelah ini, saudara. Ya. Nanti kita kasih keterangan setelah ini ya. Bapak, di sini Bang, Kita dikit aja Chika. Mungkin kalau ini gimana? Kalem aja, Bang. Buset dah. Alhamdulillah lancar ya. Berapa pertanyaan? Chika? Diam dulu. Woi, tangan. Pelan-pelan. Ya, oke. Chika, gimana? Mundur aja. Bang. Oh, diam. Satu-satu ya. Yo. Ya, bagaimana? Aman. Munduran. Ya, munduran dikit. Ini kabel ini. Ayo langsung aja. Alhamdulillah lancar ya. 20 pertanyaan. Terus sudah dijelaskan seluruhnya, nanti pihak berwajib yang bisa klarifikasi. Pokoknya kita udah menuntaskan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik untuk datang dalam memberikan klarifikasi. Ya, jadi sesuai dengan jadwal yang disampaikan, Chika sudah mendatangi Polres Jakarta Selatan, kemudian kita sudah mengambil keterangan dan ada beberapa hal yang disampaikan pada saat dia di TKP. Ya, diantaranya pada saat itu dia menceritakan bahwa pada saat kejadian, pada saat kedua kelompok antara pelapor dan terlapor ada di kafe, itu sebelumnya Chika itu belum datang, jadi dia membelakangi. Kemudian pada saat dia sampai di kafe, dia langsung ke teman perempuannya yang saat itu mejanya berdekatan dengan mejanya korban. Setelah itu mereka ketemu, berbincang-bincang sebentar, kemudian mereka berpelukan dan Chika sambil menangis. Nah, dengan posisi seperti itu Rico ya, si Rico datangi meja korban dan melakukan pemukulan secara spontan. Nah, keterangan si Chika bahwa pada saat itu Rico off control, dari keterangan dia bahwa Rico saat itu mabuk, dalam keadaan mabuk. Ya, keterangan si Chika dia pengaruh alkohol sehingga dia melakukan hal spontanitas seperti itu. Itu yang sedang kita gali lagi ya, karena saat itu dia bersama dengan teman perempuan itu yang nanti akan kita melakukan panggilan pada hari Selasa besok. Nah, pada saat hal itu terjadi, PS menghampiri meja korban, si Chika sudah dilindungi, digeser untuk bergeser dari TKP. Sampai saat ini masih saksi belum dapat kita pastikan. Sekitar 5 saksi. Nah, itu yang saya sampaikan dari awal, bahwa kita menangani permasalahan, kita fokus pada permasalahan, pada kasus, sehingga kita tidak mau masalah ini membias ya. Itu sudah memang aturan main SOP kita seperti itu. Keterangan Chika, dia melihat Rico melakukan spontanitas off control di TKP, yang dia menyampaikan seperti itu, bahwa dia dalam keadaan mabuk. Hanya Rico aja. Ya, dia menyebutkan Rico. Dia tidak sempat melihat secara keseluruhan. Untuk 5 saksi itu yang berada di TKP. Nanti yang inisial N temannya itu, entah mereka berbicara apa dan sehingga
Apakah itu benar-benar terjadi seperti itu yang disampaikan Cika? Nanti kita gali lewat temannya itu. Oke. Hari Selasa siang mungkin. Kasus kekerasan yang dilakukan oleh Putra Siregar dan Rico Valentino baru-baru ini juga mendapatkan sebuah kesaksian dari Marissa Icha yang mengungkapkan jika Cika berada di TKP saat kejadian pemukulan yang terjadi pada malam itu. Lantas, seperti apakah pengakuan dari Marissa Icha yang mengaku mendapatkan info dari orang terdekatnya mengenai keberadaan Cika di lokasi kejadian tempat pemukulan itu terjadi? Dan bagaimanakah tanggapan Cika mengenai adanya tudingan jika dirinya menjadi penyebab dalam kejadian tersebut? Cika, iya, memang iya. Oh iya. Infonya memang Cika. Taunya dari orang yang ada di dalam klub itu sih. Orang dekatnya Cika juga, terus sempat dia sempat cerita sih kalau ada Cika di situ, dan Aku menanggapi yang positif aja, yang negatif aku lebih baik diam. Yang positif buat aku terima. Enggak, kadang karena nggak sesuai fakta. Tapi paling nyakitin kalau misalkan bawa-bawa keluarga aku. Kalau ngata-ngatainnya ke aku dan bukan fakta, aku biasa aja. agak aneh sih. Kemarin juga aku sebenarnya nggak mau aku dilibatkan. Cuma kan di sini kan Fuji sudah aku anggap seperti adik sendiri. Torik juga. Terus Torik Fuji disentil-sentil terus. Aku juga tadinya nggak mau ikut campur, cuma agak sedikit geram. Kenapa anak itu udah diem, Fuji, Torik, tapi malah disentil-sentil terus. Padahal kan sebenarnya pada saat Torik dengan Fuji sudah tidak berhubungan dengan Cika. Dan Torik sama Cika putus bukan karena kesalahannya Torik. Dan Cika sudah diberikan kesempatan berkali-kali dimaafkan dengan kesalahan yang lumayan super fatal. Torik maafin, Torik kan udah sabar banget. Akhirnya mereka udah putus sama Fuji. Seharusnya kan fine-fine aja, tapi kenapa disentil-sentil terus gitu loh. Dan Torik sama Fuji kan bukan tipe orang yang klarifikasi, speak up, dia cukup sabar. Tapi kan saya selaku orang terdekatnya kayak, kamu harus jelasin dong gitu. Karena kan jangan sampai nanti orang yang nggak paham taunya Torik yang salah gitu. Ya sempat ketemu, memang lebih ini sih support aja lah sebagai teman dan lain-lain gitu kan. Kalau untuk gimana-gimana nggak berani ngomong banyak juga karena kan aku bukan pengacaranya, bukan juga kisah terjadinya gimana-gimana, nanti takutnya salah-salah bicara. Lebih baik sih aku mendoakan dari jauh dan nggak banyak bicara gitu tentang ini.